Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kami akan memperkenalkan sebuah aplikasi yang bernama aplikasi Posyandu, yaitu merekap kunjungan maupun pelayanan Posyandu dengan sangat mudah. Karena memang untuk pengalaman kemarin ketika memeriksakan anak itu masih memakai teknis yang manual, yaitu memakai kertas dan sebagainya, sehingga kurang efisiensi. Maka dari itu kami ingin membuat sebuah aplikasi bagaimana mereka para aktivis Posyandu itu merasa tidak terbebani oleh administrasi. Langsung saja, di sini adalah sebuah aplikasinya, memuat yaitu ada Posyandu, kemudian profil dan sebagainya, kemudian ada fitur unggulan sistem, kemudian juga ada layanan-layanan yang ada di aplikasi tersebut. Langsung saja kita klik login. Yang perlu kita ketahui bahwasanya dalam aplikasi di sini sudah ada dua role. Yang pertama itu adalah admin, mungkin bisa dipegang oleh pihak puskesmas atau sebagainya. Kemudian yang kedua itu adalah kader yang bisa membantu aktivitas yang ada di admin, seperti itu. Langsung saja kita login. Untuk halaman yang pertama, kita akan menemukan sebuah dashboard administrator untuk menampilkan, yaitu ada total balita, kemudian ada ibu hamil, lansia, kader aktif, kemudian ada penimbangan pada bulan ini, kemudian ada imunisasi, kemudian ada jadwal, kemudian ada vitamin dan sebagainya. Langsung saja. Untuk kita ke data balita. Untuk manajemen data di sini ada 3 manajemen. Yang pertama itu adalah balita, kemudian yang kedua ada data ibu hamil, kemudian ada data lansia. Sudah dipeta-petakan sesuai dengan sesuai dengan objek lah. Untuk yang balita di sini kita klik tambah. Itu ada yang diminta oleh aplikasi itu adalah NIK, kemudian nama balita, jenis kelamin dan sebagainya, dan bahkan berat ketika lahir itu berapa, kemudian panjang atau tinggi ketika lahir itu berapa sentimeter, kemudian ada data orang tua dan sebagainya. Untuk melihat detail, kita bisa cari aksi, kemudian kita akan menemukan tampilan seperti di sini. Ada riwayat penimbangan, berapa kali mereka menimbang, kemudian mengunjungi Posyandu, kemudian ada riwayat imunisasi, kemudian ada juga PMT vitamin ya. Kemudian ada di sini untuk edit jika seandainya ada kesalahan mungkin. Yang paling utama di dalam data balita di sini itu status gizinya itu sudah otomatis sesuai dengan yang ada input ya. Di sini kan ada berat lahir, kemudian ada panjang lahir di sini. Itu akan muncul apakah gizi kurang, kemudian risiko gizi lebih dan sebagainya. Karena memang di dalam riwayat penimbangan di sini akan mengantarkan sebuah hasil, yaitu di status gizi. Selanjutnya itu ada data ibu hamil. Data ibu hamil di sini tidak beda jauh, namun dalam data ibu hamil di sini ada berat badan. Kita praktekkan saja mungkin untuk tambah data. Di sini ada NIK, kemudian ada nama lengkap, kemudian ada nama suami, nomor telepon, kemudian juga tanggal lahir. Di sini juga diminta data kehamilan. Yang pertama itu adalah HPHT, yaitu hari pertama head terakhir, bisa diinput di sini. Kemudian berat badan pada ketika hamil atau head terakhir. Kemudian ada tinggi badan, tekanan darah, alamat dan sebagainya. Kemudian juga di sini ada tabel, yaitu untuk menginput riwayat kesehatannya.
mungkin ada penyakit yang dialami, kemudian bagaimana catatan tambahan dari seorang posyandu ataupun dari puskesmas ya. Setelah itu kita di sini ada beberapa tabel, yaitu ada usia kandungan. Di sini sudah otomatis ya, otomatis berjalan sesuai dengan input yang digunakan. Kemudian di sini ada detail, juga ada pemeriksaan di sini. Ketika para ibu hamil itu melakukan riwayat pemeriksaan, maka akan muncul di sini. Seperti halnya yang ada di data balita. Kemudian di sini ada kita lanjutkan untuk pemeriksaan ya, pemeriksaan. Selanjutnya ada data lansia. Untuk data lansia, tabelnya sesuai dengan apa yang diminta oleh aplikasi, yaitu tambah data lansia, kemudian menginput NIK, kemudian nama lengkap, riwayat kesehatan dan sebagainya ya. Sudah sangat jelas. Kemudian kita ke aksi detail di sini, bahwasanya ada beberapa menu, yaitu ada pemeriksaan baru, ada konseling baru. Ini akan mengantarkan kepada menu-menu layanan kesehatan ya, deteksi dini. Contoh di riwayat pemeriksaan terakhir, di sini ada keterangan bahwasanya nama lengkap Gonggong di sini melakukan pemeriksaan pada tanggal berapa di sini? Ya, hasil pemeriksaannya langsung tidak ada tanggal. Oh ya, tanggal 12 tanggal 16 bulan 12. Hasil pemeriksaan bahwasanya setelah diinput akan dijadikan seperti ini, bahwasanya di dalam sebuah pengukuran fisik itu indeks massa tubuhnya itu obesitas, kemudian tekanan darah, hipertensi ya, karena ukuran 180 120 normal, itu sudah otomatis. Selanjutnya ada data layanan kesehatan ya. Data layanan kesehatan di sini ada balita, kemudian ada layanan ibu hamil, kemudian ada lansia. Untuk balita di sini ada 3 submenu. Yang pertama itu adalah penimbangan gizi. Penimbangan gizi, kita tambah penimbangan, contoh di dalam acara ataupun ada agenda dari puskesmas ataupun posyandu, untuk riwayat itu kita tambah penimbangan. Sini siapa yang melakukan penimbangan atau yang hadir, kemudian ada kita klik atau pilih karena memang masih diinput satu saja. Untuk tanggal penimbangannya, kemudian ada usia bulan pada hari itu, kemudian pada berat badan, kemudian ada tinggi badan diukur. Setelah itu maka kita lingkar kepala, kemudian ada lingkar lengan, status gizi itu apa, gizi baik, apa buruk dan sebagainya. Bisa ini diinput ataupun tidak. Jika seandainya kalau tidak diinput, itu akan berjalan sebagai untuk otomatis berdasarkan berat ataupun tinggi ya. Setelah itu maka di sini, di status di sini akan ada keterangan apakah si bayi tersebut itu termasuk risiko gizi lebih atau gizi kurang. Kita klik lihat seperti ini ya, sangat gemuk. Kita lihat profilnya seperti ini, masuk sudah ya. Kemudian ada program imunisasi. Oh ya, di sini juga bisa ada cetak laporan ya, cetak laporan seperti ini. Untuk cetak laporannya, kemudian selanjutnya program imunisasi kita tambah. Kalau mau menambah, kita cari nama balitanya, kemudian ada jenis imunisasi apa saja, TB dan sebagainya, campak dan sebagainya, dosisnya itu, kemudian usia saat pemberian,
merek vaksin, kemudian nomor bed, kemudian penyelenggara siapa, klinik, puskesmas atau posyandu dan sebagainya, catatan di sini. Kemudian setelah kita menginput, maka kita bisa cetak laporan untuk sebuah laporan. Kemudian di sini juga ada PMT dan suplementasi. Posyandu itu sudah memberikan suplemen kepada bayi, bisa juga diinput di sini. Kita cari nama balitanya, kemudian tanggal pemberian, ada jenis pemberian PMT, vitamin, obat cacing dan sebagainya, ataupun ketika tidak ada kita klik lainnya saja, maka kita masukkan di sini. Setelah itu kita simpan, juga tersedia menu untuk mencetak sebuah laporannya. Selanjutnya di sini ada pemeriksaan ibu hamil. Ibu hamil di sini ada tabel, tanggal, kemudian nama ibu hamil, usia kehamilan, berat badan, dan tekanan darah. Tekanan darah jika seandainya itu termasuk kita pemeriksaan ya. Sini ada tekanan darah itu disesuaikan berapa setelah diperiksa, kemudian setelah menghasilkan di sini akan dihitung otomatis. Kalau seandainya ibu hamil tersebut itu tergolong di dalam risiko rendah dalam kehamilan, maka akan hijau. Ataupun risiko sedang atau perlu pemantauan, maka warna kuning. Kalau risiko tinggi itu akan warna merah ya. Akan warna merah. Selanjutnya di sini ada konseling atau edukasi kepada ibu hamil. Itu pematerinya itu apa? Contoh kita tambah konseling jika seandainya ada program konseling oleh kader ataupun puskesmas dan sebagainya, sesuai dengan apa yang diminta, hasil konseling, materi konseling, kemudian jenis konseling apa, tinggal pilih, kemudian pilih kader siapa yang melaksanakannya. Kemudian selanjutnya ada pemberian tablet FE. Di sini pemberian juga ada sebuah menu khusus ya, agar enak kita juga bisa merekap, kemudian mencetak laporan. Untuk laporannya seperti ini, laporan pemberian tablet FE, ada tanda tangan dan sebagainya. Selanjutnya kita pergi ke yaitu layanan kesehatan untuk lansia. Lansia di sini memiliki 3 menu, submenu maksudnya. Yang pertama itu adalah pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan di sini kita tambah sesuai dengan aplikasi, yaitu nama, data lansia, kemudian tanggal pemeriksaan, kemudian berat badan, tinggi badan, gula darah, kemudian tekanan darah, kolesterol dan sebagainya. Kemudian di sini sudah sesuai dengan menu, bahwasanya tekanan darah di sini sudah warna merah. Dalam artian merah tersebut memiliki risiko yang tinggi. Untuk gula darah di sini warna hijau, berarti gula darah yang diperiksa itu normal ya, atau risiko rendah. Selanjutnya di sini ada deteksi dini penyakit. Kita intip, tambah pemeriksaan. Di sini data lansia, tambah deteksi dini lansia ya. Ada data lansia siapa, kemudian deteksi mungkin risiko jatuh, kemudian ada aktivitas hari atau lainnya. Kalau seandainya tidak ada, kemudian kita diminta untuk mencatat hasil deteksi, kemudian ada rekomendasi, atau kita meletakkan rekomendasi atau tindak lanjut dari hasil deteksi tersebut. Kemudian selanjutnya ada konseling lansia. Konseling lansia itu mungkin yang lansia tersebut mengalami
penyakit apa atau kendala apa di dalam kesehariannya, apa sakit punggung dan sebagainya ya. Di sini juga tersedia sebuah laporan konseling lansia sesuai dengan nama-namanya ya. Seperti ini untuk bentuknya. Selanjutnya kemudian yang paling menarik yaitu bahwasanya di dalam aplikasi di sini sudah mendukung absensi QR code ya. Caranya itu jadwal posyandu di sini dalam menu jadwal dan posyandu kita tambah dulu acara atau agenda ya. Tanggal kegiatan, ada waktu, lokasi, dan nama kegiatan, dan bahkan penanggung jawab. Kemudian setelah kita menginput data jadwal posyandu, di sini ada statusnya apakah sedang berlangsung atau sedang belum dilaksanakan ya. Belum dilaksanakan. Kemudian untuk rekap kehadiran di sini sudah mendukung ya. Kita pilih scannernya, maka akan otomatis seperti ini. Kemudian kalau seandainya tidak ada jadwal, kita buat jadwal dulu ya. Jadwal, maka kita klik atau pilih jadwal yang berlangsung, maka akan masuk kepada di sini. Kemudian setelah itu di sini ada scan terbaru bagi yang sudah hadir atau yang sudah melaksanakan kegiatan posyandu tersebut. Kemudian kalau seandainya ada beberapa anggota yang hadir, itu akan masuk dari sini hasil scan-nya. Kemudian lanjut ada menu analisis dan laporan, menganalisa laporan-laporan yang ada di posyandu tersebut. Kemudian selanjutnya ada manajemen user, di sini kader, ini masih belum ya, tambah user mungkin, mau ditambah lupa mungkin. Kemudian di sini ada kader user, nanti akan ada tambah user, kemudian akan ada masuk sebagai username, kemudian juga passwordnya ya. Passwordnya akan di sini. Di sini di dalam tombol aksi ada nonaktif ataupun masih aktif. Kemudian yang terakhir itu adalah pengaturan sistem. Pengaturan sistem di sini akan berdampak kepada menu login, kemudian ada websitenya, yaitu yang diminta nama posyandu, kemudian nomor telepon, desa, dan sebagainya ya, seperti ini. Sekarang kami akan mempraktekkan bagaimana cara untuk menginstal. Untuk pertama kali setelah kita menginstal yang namanya aplikasi Exam, aplikasi Exam itu harus diinstal dulu ya. Untuk Exam yang kita pakai itu model versi 7.3.2 seperti ini. Setelah diinstal, sebagaimana kita menginstal aplikasi yang biasa, kita klik start. Setelah kita klik start, kita close, tidak apa-apa. Kemudian yang selanjutnya itu adalah yaitu ke Windows C. Windows C di sini cari htdoc. Yang awalnya biasanya itu Exam, setelah Exam AMPP, setelah AMPP htdoc. Setelah ada seperti ini sesuai dengan struktur, untuk aplikasi folder SC-nya itu diletakkan di sini ya, diletakkan di sini. Punya saya di sini posyandu, ada di sini. Setelah diletakkan, kita ke mana? Ke localhost PHP MyAdmin-nya. Kita localhost, kita buat database baru. Kalau masih belum buat, kita baru. Kemudian namanya posyandu DB. Seperti ini.
Setelah kita buat database baru ya, kemudian buat database, setelah itu kita klik, karena punya saya masih ada, tidak mau sudah ada, maka akan menampilkan seperti ini. Untuk pertama kali, masih sebelum kita import, itu yang ada cuma nama Posyandu DB ini, nama databasenya dengan tanpa ada tabel-tabel seperti ini. Agar memunculkan tabel-tabel seperti ini, kita cari menu impor, kemudian kita pilih file. Setelah kita pilih file, kita cari yang htdoc-nya yang tadi, yang kita tempat menyimpan untuk SC-nya. Kita cari Posyandu, setelah itu cari yang namanya SQL. Masih belum ada, nanti akan ada di sini, sudah di awal-awal yang berbentuk SQL. Ini kan PHP berbentuk SQL. Kita klik open, setelah itu nanti kita klik kirim, maka akan muncul tabel yang seperti ini ya, ada 17 tabel. Setelah itu kita klik yang namanya localhost, kemudian Posyandu. Seperti ini, kita enter, maka akan muncul seperti ini. Jika sudah muncul seperti ini, maka bisa digunakan. Sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.